Kembali lagi di sini kita dalam kelas praktikum algoritma dan struktur data yang diampu oleh Bu Umni Salamah. Di sini kita dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang Q. Nah, di sini kami mempunyai kelompok 8 orang yang beranggotakan yang pertama Intan Mega Puspita, yang kemudian ada Rani Tami, dan kemudian ada Vincentius Jonabagaskara. Yang keempat ada Fajar Agil. Yang kelima ada Pandiayasa Dewanto. Dan yang keenam ada Sigit Abdul Rahman. Yang ketujuh ada Muhammad Wahyudin. Yang kedelapan ada teman kita, Saudara Ibra. Penguraian materi dengan teman-teman yang ada dulu ya teman-teman. Oke, langsung saja nanti untuk penjelasan Q akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudara Ibra. Untuk Saudara Ibra, kami persilahkan. Oke, Q merupakan antrian suatu kumpulan data yang memiliki head atau font, di mana data dikeluarkan atau disebut DQ, dan tail atau rear, di mana data dimasukkan atau disebut NQ ke antrian. Q menggunakan metode FIO. FIO itu sendiri merupakan freeze in, freeze out, yang masukan pertama kali akan dikeluarkan pertama kali juga. Jadi selama antrian terus bertambah atau disebut NQ, maka antrian yang paling akhir adalah tail atau rear. Contoh seperti di gambar, jika ada yang keluar dari antrian atau DQ, maka data tersebut adalah yang paling depan atau disebut head atau front. Dan data berikutnya setelah data yang dikeluarkan berubah menjadi yang paling depan atau head atau front. Selanjutnya, akan dibacakan dengan Kak Rani Tami. Itu mikrofonnya. Program Q. Untuk mengimplementasikan program Q di C++ dibutuhkan 3 fungsi. Fungsi yang pertama ada NQ untuk menambahkan data di antrian, dan DQ untuk mengeluarkan data dari antrian. Dan ada print Q untuk menampilkan Q. Yang kedua, fungsi opsional untuk mengecek antrian kosong is empty dan penuh is full. Yang ketiga, sama halnya seperti stub, Q juga merupakan suatu tipe data abstrak yang pengimplementasiannya bebas. Artinya dapat diimplementasikan dengan array maupun list. Ya, baik, terima kasih Kak Rani. Untuk selanjutnya, Queen menggunakan array akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Intan. Kakak Intan, dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan di sini terkait dengan Q menggunakan array. Untuk Q menggunakan array, di sini yang pertama akan saya jelaskan terkait dengan linear Q.
Nah, jika menggunakan array, maka dua hal yang menarik perhatian di sini. Yang pertama yaitu Q bergerak dari indeks kecil menuju indeks yang besar. Dan yang kedua, diperlukan dua penunjuk dalam ilustrasi disebut head dan tail. Seperti pada ilustrasi yang ada di sebelah kanan. Di situ terdapat ilustrasi struktur data Q, ada head dan tail. Nah, kelemahan dari linear Q dengan array ini yaitu terjadi bila tail dari Q telah merambat sampai ke posisi maksimal min 1, maka Q tersebut tidak dapat diisi lagi. Walaupun sebenarnya Q tersebut belum penuh atau area yang berada di posisi 0 sampai head sebenarnya merupakan tempat yang kosong. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi sebelah kanan untuk yang kedua dan ketiga. Nah, itu implementasi jika dilakukan beberapa kali NQ dan DQ, maka di situ terdapat tempat yang kosong di antara 0 dan head, dan di antara tail dan max min 1. Nah, kemudian di ilustrasi bawahnya, itu merupakan implementasi tail dari Q yang merambat ke posisi max min 1. Jadi di mana nilai max min 1 itu sama dengan nilai tail dari Q itu sendiri. Selanjutnya, selanjutnya terkait dengan circular Q dengan array. Nah, untuk mengatasi kelemahan pada linear array sebelumnya, maka dibuat circular Q array. Circular Q array ini mengisi tempat kosong jika tersedia yang berada pada awal array bila tail telah mencapai posisi max, sehingga penggunaan tempat menjadi lebih efisien. Nah, circular Q ini dibuat seolah-olah merupakan sebuah lingkaran. Jadi ilustrasinya bisa dilihat di paling bawah, di bagian bawah itu. Nah, untuk yang di sisi sebelah kanan, di situ ada contoh Q dalam kondisi empty untuk circular Q dengan array. Di situ ditunjukkan contohnya nilai head pada indeks pertama dan nilai tail pada indeks ke-10. Selanjutnya di sampingnya itu ada circular dengan array, di mana nilai head-nya pada indeks 5 dan nilai tail pada indeks ke-4. Nah, untuk yang sebelah paling kanan, untuk atas paling kanan, itu contoh Q dalam kondisi empty atau sambungan. Nah, pada gambar di atas yang paling kanan, menunjukkan bahwa array itu telah terisi full. Namun, di sini jika dilakukan function empty, itu akan dihasilkan nilai yang true. Nah, hal ini dapat diatasi dengan mencegah array agar tidak terisi penuh, dengan menyisakan satu tempat kosong. Maka, itu sudah menunjukkan kondisi full dan tidak boleh diisi lagi. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawahnya. Itu merupakan contoh Q dengan kondisi full. Nah, dengan function full, maka akan mencegah terjadinya full yang dimaksudkan di atas tadi. Nah, oke, selanjutnya masuk ke contoh program yang akan dijelaskan oleh saudara Vincent dan saudara Sigit. Ya, terima kasih Kakak Intan. Sembari kita menunggu Kakak Sigit, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang telah disediakan oleh kelompok kami, teman-teman. Nah, di sini fungsi program yang menggunakan array. Di sini ada kita menggunakan 3 fungsi, stdio, conion, dan eostream. Nah, di sini kita menggunakan void insert. Di sini input unguin, brief sama front-nya itu. Kemudian kita masuk ke main menu. Di sini ada nilai n. Yang nilai n ini disebutkan dengan 3. Sistemnya kita pakai CLS. Kemudian di sini print ini kita tampilkan di dalam layar komputer kita atau di layar laptop kita. Apa yang nanti tampil pertama itu ada di sini ya teman-teman. Jadi ada menu 1, menu 2, menu 3,
dan menu 4. Nah, selebihnya tidak ada pilihan atau no option. Nah, kemudian di sini ada switch case ya teman-teman. Switch case-nya di sini ada 3 dalam program kita itu. Yang pertama itu ada switch case insert, yang kemudian kedua itu ada switch case delete, dan yang ketiga ada switch case display. Nah, kemudian di sini ada void insert itu isinya seperti ini teman-teman. Jadi di insert itu fungsi insert sudah ditambahkan di sini. Kemudian di sini ada fungsi delete-nya untuk menghapus. Oke. Kemudian next slide. Nah, di next slide itu ada fungsi display queen. Di sini display queen-nya dengan input dilambangkan dengan huruf atau caranya menggunakan I for di sini. Nah, oke teman-teman, untuk output di sini sebelah kanannya nanti akan dijelaskan langsung oleh teman saya, Bang Sigit. Bang Sigit. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan output dari enqueue menggunakan array. Nah, di sini terdapat 4 menu pilihan atau option. Yang pertama insert atau enqueue, kemudian ada deletion atau denqueue, kemudian option 3 ada display atau print enqueue, kemudian exit. Nah, insert ini untuk menambahkan atau memasukkan item ke dalam antrian. Kemudian misalkan di sini menginputkan menginsertkan item 1, 2, dan 3. Nah, kemudian deletion atau DNQ yaitu untuk mengeluarkan item yang paling depan yang pertama masuk. Nah, kemudian ada display atau print NQ yaitu untuk menampilkan item yang tadi dimasukkan. Nah, di sini ada display Q item 1, 2, 3. Nah, kemudian menu exit yaitu untuk mengeluarkan suatu program dari output NQ menggunakan array. Oke. Next. Ya. Terima kasih Bang Sigit. Jadi sedikit tadi penjelasan tentang output array. Kemudian sekarang kita masuk ke queue menggunakan linked list. Jadi di sini queue menggunakan linked list akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Pandia. Saudara Pandia, untuk penjelasannya dipersilahkan Saudara Pandia. Baik, bahasan ini tentang queue menggunakan linked list. Implementasi queue dengan linked list dapat menghindari masalah pengalokasian memori, seperti yang terjadi pada implementasi dengan array biasa. Di pembahasan di bab sebelumnya diajukan circular array yang mengatasi permasalahan ini. Implementasinya dengan linked list juga memerlukan 2 penunjuk yang bisa kita namakan head yang menunjuk pada posisi awal queue dan tail menunjukkan posisi akhir queue. Di ilustrasi ini 2, 4, 6, 7, 9 adalah datanya. 200, 300, 350, 450 menunjuk pada address masing-masing data. Jika fungsi dequeue dijalankan, maka data 2 sebagai head yang akan hilang. Dan data 4 bergeser menjadi head. Sedangkan fungsi enqueue dilakukan di tengah, yaitu memasukkan data 7. Baik, selanjutnya saya baik, kembalikan terima kasih. Queue menggunakan linked list. Jadi di sini program queue menggunakan linked list akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu. Ya, di sini saya akan menjelaskan codingan dari
Q linked list. Di presentasi ini menggunakan fungsi void. Ada void QNQ, void QDQ, void Q display Q. Di dalam void QNQ di sini terdapat cout yang berfungsi untuk menampilkan tulisan ke layar monitor. Kalau dilihat dari codingannya, fungsi pertama ini berfungsi untuk menginput elemen kalau dilihat dari codingannya, void Q fungsi pertama ini berfungsi untuk menginput elemen Q ke dalam program. Jika sudah diinput, maka program akan menampilkan pesan element has been inserted in the queue. Lalu di void QDQ, jika head sama dengan null atau tidak ada, maka program akan menampilkan queue is empty atau queue-nya kosong. Lalu pointer akan menunjuk ke head atau baris depan. Lalu di void Q display Q, di sini juga sama, jika baris depan yang kosong, program akan menampilkan queue is empty atau queue-nya kosong, nggak ada. Lalu jika ada, program akan menampilkan element of your queue. Jadi yang ketiga ini, fungsi ketiga ini berfungsi untuk menampilkan apa saja yang sudah kita input ke dalam program, termasuk elemen dari queue-nya itu sendiri. Lalu fungsi yang terakhir ada void queue menu. Void queue menu ini di sini menampilkan 4 menu. Ya, program menyajikan 4 menu. Yang pertama queue, kedua DQ, ketiga display queue, yang keempat exit. Setiap pilihan akan tersimpan ke dalam variable choice. Lalu untuk codingan pilihannya di sini menggunakan switch case. Ya, lanjut ke outputnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang outputnya. Nah, di dalam program itu tersendiri terdapat 4 menu pilihan. Nah, yang pertama itu ada QQ, yang kedua itu ada DQQ, yang ketiga ada display QQ, yang keempat itu ada exit. Nah, jika kita pilih menu yang pertama, maka program akan menginput elemen QQ. Nah, di contoh ketika kita pilih nomor 1, maka program menyimpan nomor 1, dan jika memilih angka 2, maka akan menyimpan angka 2, dan seterusnya. Jika memilih angka 3 dan 4, maka program akan menyimpannya. Nah, jika elemen sudah kita input, maka untuk menampilkannya kita pilih menu yang ketiga, yaitu display QQ. Nah, jika kita memilih pilihan ketiga, maka program akan menampilkan seluruh elemen yang kita input. Nah, itu penjelasan yang saya berikan. Nah, terima kasih. Langsung aja ya diakhiri, dibuka mikrofonnya, terus kita mengucapkan minal aizin wal faizin bersama-sama sebagai penutupan. Sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya nanti bisa ditanyakan saja di forum kelas ya teman-teman. Jadi ini teman-teman kita mengucapkan salam dulu deh teman-teman. Karena masih dalam momen lebaran, kami dari kelompok 4 mengucapkan minal aizin Wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Stay and safe and stay healthy. Ya. Terima kasih teman-teman.
Makasih, makasih banyak.